Ummul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu anha. Beliau adalah salah seorang wanita yang ikut hijrah ke Habasyah, negeri di mana ada seorang raja bijaksana yang tinggal dan memerintah. Di mana ketika siapapun tinggal di wilayah kekuasaannya, maka mereka akan dijamin keamanannya. Saat itu Islam di Mekah begitu porak-poranda. Mereka yang menjadi budak disiksa tanpa henti. Pun mereka yang merdeka ikut dibenci, sehingga hal ini membuat beberapa orang untuk hijrah ke Habasyah. Sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa di sana mereka akan menyimpan perlindungan dari seorang raja yang bijaksana. Saat itu Ummu Habibah pun ikut dalam rombongan tersebut. Sampai kemudian tiba di sana, ia bersama suaminya dan hidup dengan seperti biasa, di mana tidak ada seorang pun yang ia kenal di sana, dengan bahasa yang asing pula, dan juga ya kehidupan yang penuh tantangan karena ya di negeri orang gitu, nggak bau apapun. Tapi ujian itu justru bertambah ketika satu malam ia bermimpi bahwa ia melihat suaminya dalam bentuk yang begitu buruk rupa, hingga keesokan harinya suaminya datang kepada Ummu Habibah ini. Ia berkata, "Wahai Ummu Habibah, sungguh aku telah memikirkan mendalam tentang agama ini. Tidak ada agama yang lebih sempurna dibanding agama Nasrani. Agama yang dulu aku anut, kemudian aku memeluk Islam, dan sekarang aku telah memeluk kembali agama Nasrani." Bagai dihujam belati, seorang suami yang sangat dicintainya malah meninggalkan dinullah, agama Rasulullah. Dan di tempat orang, di negeri orang, ia kehilangan suaminya. Dan ketika kata-kata itu keluar dari suaminya, seorang muslimah tangguh tidak akan pernah menangis, apalagi sampai ikut-ikutan dengan suaminya. Tapi yang keluar dari mulut Ummu Habibah saat itu adalah, "Demi Allah, tidak ada kemuliaan bagimu." Meski dia telah sampaikan mimpi yang dilihatnya semalam, suaminya tetap tidak memperdulikannya dan suaminya tetap meminum khamar hingga ia meninggal. Na'udzubillah. Sungguh luar biasa keimanan yang begitu teguh. Dia jujur dalam keimanannya. Seorang wanita yang sangat mencintai suaminya, tapi ia rela meninggalkan suaminya demi agama Allah. Setelah suaminya murtad dan meninggal, Ummu Habibah radhiyallahu anha menghabiskan hari-harinya tanpa ada yang menghiburnya selain keimanan dan keikhlasan yang luar biasa. Namun ternyata Allah sudah menyiapkan kejutan yang begitu luar biasa. Tidak lama setelah masa iddahnya selesai, seorang utusan dari An-Najasyi datang kepadanya. Lalu seorang gadis utusan sang raja berkata kepada Ummu Habibah, "Sesungguhnya sang raja berkata kepadamu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat kepadaku agar aku menikahkanmu dengan beliau." Lalu Ummu Habibah berkata, "Semoga Allah memberikanmu berita gembira." Dan kemudian wakil walinya yang menikahkannya dengan Rasulullah adalah Khalid bin Sa'id bin Al-As. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah yang begitu luar biasa, yakni suami yang begitu mulia, suami terbaik, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejak saat itulah Ummu Habibah radhiyallahu anha bergelar Ummul Mukminin yang menempati kamar-kamar istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Ummu Habibah tetap hidup dalam kesederhanaan, keteguhan iman dan kemuliaannya. Hingga pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan, pada masa pemerintahan beliau, Ummu Habibah jatuh sakit. Lalu kemudian Bunda Aisyah menjenguknya. Dan Ummu Habibah berkata, "Wahai Aisyah, maafkanlah aku atas segala kesalahanku, atas segala kesalahan yang biasa terjadi pada para madu." Dan Ummu Habibah pun menitipkan pesan ini kepada semua istri-istri Rasulullah SAW. Hingga akhirnya beliau meninggal dengan begitu tenang dan nyaman. Masya Allah, luar biasa sekali kan kisah dari Ummu Habibah radhiyallahu anha ini. Semoga kita bisa meneladani keteguhan imannya, kejujurannya, dan juga ketabahannya.